Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang neraca pembayaran dan perdagangan internasional. Nah, untuk pengertiannya, neraca pembayaran adalah catatan yang berisi keseluruhan pembayaran oleh suatu negara dengan negara lain karena adanya pembelian barang atau jasa, dan keseluruhan pembayaran dari luar negeri karena adanya penjualan barang atau jasa dalam waktu tertentu, ya biasanya 1 tahun. Untuk transaksi ekonomi yang dicatat dalam neraca pembayaran merupakan transaksi yang menimbulkan terjadinya perpindahan kepemilikan aset dan kewajiban antara penduduk dengan bukan penduduk. Nah, transaksi tersebut meliputi transaksi barang, jasa, penghasilan atau income, unrequited transfer, yaitu penyediaan barang dan jasa, real resource, dan ataupun juga aset finansial tanpa imbalan, seperti pemberian barang sebagai hadiah atau hibah, serta transaksi yang berkaitan dengan aset dan kewajiban finansial luar negeri. Nah, untuk macam-macam transaksi dalam neraca pembayaran, yaitu ada satu transaksi debit. Nah, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang devisa dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif. Nah, yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa. Untuk ciri-ciri transaksi debit ini adalah: 1. Diberi tanda minus atau menunjukkan bahwa negara yang mempunyai neraca pembayaran telah menerima sesuatu dari luar negeri atau negara lain. Untuk yang kedua adalah pengurangan devisa karena pembayaran ke luar negeri. Yang ketiga, adanya tagihan-tagihan tunai yang harus dibayarkan kepada luar negeri atau ke negara lain. Yang keempat, kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada luar negeri. Selanjutnya, transaksi kredit. Nah, transaksi kredit yang menyebabkan mengalirnya arus uang devisa di luar negeri ke dalam negeri. Nah, transaksi ini disebut transaksi positif, yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa dalam negeri. Nah, ciri-ciri transaksi kredit yaitu: pertama, diberi tanda plus untuk menunjukkan bahwa negara mempunyai neraca pembayaran atau telah mengirim sesuatu ke luar negeri. Untuk yang kedua, adanya penambahan devisa karena menerima tagihan dari luar negeri. Yang ketiga, adanya tagihan-tagihan tunai yang harus dibayar oleh luar negeri atau negara lain. Yang keempat, bertambahnya hak untuk menerima pembayaran dari luar negeri. Nah, selanjutnya bentuk umum neraca pembayaran. Pendapatan yang berkaitan dengan neraca pembayaran yaitu: A. PDB atau produk domestik bruto, atau GDP, gross domestic product. Nah, produk domestik bruto adalah jumlah barang atau produk yang berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Nah, dalam penghitungannya termasuk juga hasil produksi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah yang bersangkutan. Nah, untuk selanjutnya, yang kedua, PNB atau Produk Nasional Bruto, dan GNP, Gross National Product. Nah, PNB adalah seluruh nilai produk, barang, dan jasa yang dihasilkan masyarakat untuk negara dalam periode tertentu. Nah, selama 1 tahun, yang meliputi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat negara tersebut yang berada di luar negeri. Nah, untuk GNP itu sama saja dengan GDP, produk neto terhadap luar negeri.
Nah, untuk yang ketiga yaitu pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Nah, pendapatan per kapita didapat dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk yang ada di negara tersebut. Nah, pendapatan per kapita juga merefleksikan PDB per kapita. Nah, untuk yang keempat, pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara dalam waktu 1 tahun. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Selanjutnya yaitu tentang mekanisme neraca pembayaran. Dibagi menjadi 3. Yang pertama itu penyesuaian melalui perubahan harga-harga atau mekanisme harga. Dan selanjutnya penyesuaian melalui perubahan pendapatan nasional atau mekanisme pendapatan. Dan yang ketiga penyesuaian melalui perubahan stok uang atau mekanisme moneter. Dan selanjutnya yaitu defisit dan surplus neraca pembayaran. Defisit terjadi apabila jumlah ekspor lebih kecil daripada impor. Sedangkan apabila jumlah ekspor lebih besar daripada impor, posisi neraca pembayaran menunjukkan surplus. Neraca pembayaran suatu negara juga dapat dikatakan seimbang apabila stok nasional atau cadangan devisa tidak berubah dan tidak ada aliran modal atau pinjaman akomodatif. Jika investasi dari luar negeri banyak mengalir ke dalam negeri, maka tingkat bunga yang berlaku rendah karena hubungan antara tingkat bunga dengan tingkat investasi adalah berbanding terbalik. Sebaliknya, jika investasi yang terjadi menurun, maka tingkat bunga yang berlaku akan tinggi. Defisit atau surplus neraca pembayaran yang terjadi pada suatu negara dikarenakan adalah oleh komponen antara berikut. Yang pertama, stok nasional. Jika terjadi penurunan stok nasional, berarti defisit. Dan jika terjadi kenaikan stok nasional, berarti surplus. Selanjutnya, pinjaman akomodatif. Pinjaman yang masuk karena berkaitan dengan adanya berlebihan impor, berarti merupakan bagian dari defisit. Sedangkan pinjaman yang masuk atas kemauannya sendiri atau pinjaman otonom tidak mempengaruhi defisit. Selanjutnya, defisit total adalah besarnya penurunan stok nasional ditambah pinjaman akomodatif. Yang selanjutnya, kegunaan neraca pembayaran. Kegunaan neraca pembayaran yang pertama itu sebagai alat pembukuan. Pemerintah perlu mengambil keputusan yang tepat dalam perdagangan nasional. Karena jumlah barang dan jasa yang keluar atau masuk dalam batas wilayah negaranya serta untuk memperoleh keterangan mengenai anggaran alat pembayaran luar negeri. Selanjutnya sebagai alat pengukur kondisi ekonomi suatu negara. Dilihat dari pengaruh transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional negara tersebut. Selanjutnya merupakan alat untuk memperoleh informasi mengenai perdagangan internasional. Dan yang selanjutnya sebagai alat untuk membandingkan pos-pos dalam neraca pembayaran negara tersebut dengan negara lainnya. Dan sebagai alat kebijakan moneter suatu negara. Selanjutnya mengenai posisi keuangan internasional di suatu negara. Selanjutnya dan yang terakhir sebagai salah satu indikator yang akan dipertimbangkan oleh IMF atau negara donor untuk memberikan bantuan keuangan. Selanjutnya, neraca perdagangan internasional. Negara perdagangan internasional adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan selisih antara ekspor dan impor. Perdagangan internasional melibatkan berbagai transaksi ekonomi antara satu negara dengan negara lainnya. Transaksi ekonomi tersebut kemudian dicatat dalam bentuk neraca. Neraca perdagangan internasional merupakan salah satu komponen penting dalam neraca pembayaran internasional. Selanjutnya yaitu jenis-jenis neraca perdagangan internasional. Itu ada 3, neraca perdagangan aktif, pasif, dan seimbang.
Negara perdagangan aktif adalah jumlah kondisi perdagangan ekspor jauh lebih besar daripada jumlah kondisi perdagangan impor. Dan yang pasif, neraca perdagangan pasif adalah jumlah kondisi perdagangan impor justru lebih besar daripada jumlah perdagangan ekspor. Dan yang terakhir, neraca perdagangan seimbang adalah jumlah kondisi perdagangan impor sama besar dengan jumlah perdagangan ekspor. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan internasional. Yang pertama yaitu biaya produksi yang berupa tanah, tenaga kerja, modal, pajak, dan insentif, dan lain-lain. Ekspor dalam perekonomian mereka dalam perekonomian impor. Yang kedua yaitu biaya dan ketersediaan bahan baku barang setengah jadi dan input lainnya. Yang ketiga yaitu bursa pergerakan nilai. Yang keempat yaitu multilateral, bilateral, dan unilateral, pajak atau pembatasan perdagangan. Yang kelima yaitu hambatan non-tarif seperti lingkungan, kesehatan, dan standar keselamatan. Yang keenam yaitu ketersediaan devisa yang memadai dapat digunakan untuk membayar impor. Yang ketujuh yaitu harga pokok produksi di rumah yang mempengaruhi oleh respon dari pemasok. Yang selanjutnya yaitu manfaat perdagangan internasional. Yang pertama yaitu sebagai tolak ukur arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan pihak terkait. Neraca perdagangan merupakan salah satu alat untuk menentukan arah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dan pihak terkait. Dalam hal ini perlu kegiatan ekonomi internasional. Yang kedua yaitu mengetahui besaran jumlah pengeluaran dan pendapatan negara. Neraca perdagangan memiliki fungsi sebagai pemberi informasi jumlah atau besaran angka ekspor dan impor. Apabila nilai ekspor lebih tinggi, maka akan dapat dikatakan surplus atau kelebihan pendapatan. Sebaiknya apabila nilai ekspor lebih kecil dari impor, maka dikatakan sebagai defisit atau keadaan yang tidak menguntungkan. Yang ketiga yaitu menjadi informasi kegiatan ekonomi internasional. Neraca perdagangan hal ini menjadi sumber informasi perdagangan internasional. Ketika suatu negara mengalami peningkatan ekspor atau impor, maka negara lain akan mengetahui dan dapat dilakukan pertimbangan untuk menjalani kerjasama. Yang selanjutnya yaitu masalah yang muncul dalam pembayaran dan perdagangan internasional. Seringkali mengabaikan hubungan antara transaksi internasional yang satu dengan yang lain, sehingga ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran dialokasikan dengan satu transaksi saja tanpa melihat hubungan dengan yang lain. Surplus transaksi yang sedang berjalan sering dianggap baik. Sebaiknya defisit dianggap jelek. Keputusan yang menjadi bantuan atau aid seharusnya lebih didasarkan pada kekuatan ekonomi negara secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pemerintah dalam menyelesaikan masalah neraca perdagangan dan pembayaran. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berupa diantaranya yaitu yang pertama, kebijakan agar investasi dilakukan dengan proporsi agar bisa ekspor sehingga neraca perdagangan kita lebih terkendali. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal, merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam perpajakan dan pengeluaran pemerintah atau anggaran yang mempengaruhi pengeluaran agregat. Yang ketiga yaitu kebijakan moneter, merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah atau bank sentral dalam penawaran uang dan kebijakan suku bunga untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Yang keempat yaitu kebijakan segi penawaran. Yang kelima yaitu kebijakan neraca pembayaran. Selanjutnya yaitu tahap neraca pembayaran dan perdagangan internasional. Setiap negara cenderung memiliki beberapa tahap dalam neraca pembayaran dan perdagangan, dari negara debitur muda hingga negara debitur madya. Berikut penjelasannya yaitu
Yang pertama yaitu negara yang debitur muda, di mana pada tahap ini satu negara lebih banyak mengimpor daripada mengekspor. Selanjutnya yaitu negara debitur madya, di mana pada tahap ini neraca perdagangan suatu negara telah surplus, tetapi pertumbuhan dividen dan bunga yang harus dibayarkan untuk pinjaman luar negeri menjadi saldo neraca modalnya kurang seimbang. Yang ketiga yaitu neraca kreditur muda, di mana pada tahap ini suatu negara mengembangkan ekspor secara luar biasa. Bahkan negara menjamin uang kepada negara-negara lain. Yang keempat yaitu negara kreditur madya, di mana pada tahap ini pendapatan modal dan investasi luar negeri memberikan surplus cukup besar terhadap pos tak tampak yang kemudian diseimbangkan dengan defisit neraca perdagangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.